Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ada yang tanya tentang target yang akan dicapai untuk friend ke depan. Kemarin saya sampaikan bahwa dia sudah berada di dalam zona buy. Yang pertama, ini bisa dibilang sebagai higher degree karena dia berada di dalam fase atau time frame daily. Maka ini adalah zona buy-nya dia di higher degree. Endingnya tentu di Rp50 gitu. Secara kinerja, selama smart friend masih berdiri, masih terus memberikan sinyal, maka saham ini masih, menurut saya masih layak untuk bisa dibeli, bisa dikoleksi untuk saham ini. Oke, semakin murah, semakin harganya murah, maka semakin bagus untuk risk rewardnya akan semakin bagus. Kemarin kisaran terakhir adalah di 68. Saya sampaikan bahwa ini adalah dalam fase zona beli ya. Memang dia bisa naik, bisa turun lagi, kisarannya bisa ke 67 untuk bisa close di nutup gap seperti itu. Karena di sini saya melihat adanya potensi gap di harga 68 di close opennya bearish candle. Nah, kemudian sekarang yang kita lihat adalah little bit up. Nah, kita akan bicara tentang target minimum. Kalau kita berikan satu asumsi ya, katakanlah untuk target minimum yang akan dicapai oleh friend, maka minimumnya akan berada di antara harga ini. Warna merah karena zona lepas ya. Kemudian dia akan berada di sini. Kemudian extendednya adalah di harga yang ini. Oke. Ini adalah extended untuk zona sell 1, 2, 3. Ada 3 zona sell ada di kisaran itu ya. Tentu ada resisten yang harus di break oleh price untuk bisa menyatakan bahwa oke, ternyata friend sudah berubah arah ya, seperti itu. Sehingga resisten ini sangat penting bagi kita untuk bisa menentukan ini sudah akan berganti arah atau belum, atau masih dalam fase selling, atau sudah pressure sharingnya dia sudah habis atau belum. Nah, ini bisa dilihat dengan ketika price ini nantinya break daripada resisten yang ada di friend. Ada 3 resisten, 1, 2, 3. Tetapi yang paling utama adalah resisten yang ada di harga Rp142 per lembar. Kenapa? Karena saya mengambil potensi minimum target di 87 ini, saya ambilkan dari harga ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Jadi kalau kita hitung-hitungan ini WXY di sini, WXY, maka ini saya mengambil Y ini di X nya ini berada di kisaran 142, kisaran 142 ya, kisaran 142 rupiah. Ini adalah W nya ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, kenapa kok tidak mengambil contoh misalnya, kenapa kok tidak mengambil semacam ini apa, ABC atau flat, yang berupa flat atau zigzag. Bisa terjadi bahwa ini adalah fase flat juga, karena memang fase flat, fase sideways kan punya banyak tipe dia. Ini dibilang sideways pun juga sebenarnya bisa kan gitu. 1, 2, 3. This is connector, and then 1, 2, 3. Nah, jadi double tree 1, 2, 3 and then 1, 2, 3 double tree.
di fase ini. Double tree itu. Nah, kalau price ini double tree, maka 64 akan sebagai targeting area lagi bagi friend untuk bisa continue low di sini sebelum nanti continue nada higher setelah sampai di minimum target di 64. Jadi potensinya masih bisa turun friend di kisaran 64 sebagai minimum target kalau kita ambil sebagai double tree ya. Kalau kita ambil sebagai double tree nya seperti itu. Jadi nantinya targetnya adalah di 64 baru kita buy. Itu. Ini kalau kita mengambil secara double tree sekali lagi. Tapi kalau mengambil hanya selesai hanya di 1 2 3 aja double XY selesai, maka tidak harus sampai di 64. Cukup dari harga ini dia bisa naik. So jadi potensinya di friend adalah seperti itu. Jadi maka kita bisa berikan satu targeting, inilah minimum target nanti yang harus di break oleh price. 64 selesai baru bisa terbang lagi. Itu teman-teman sedikit analisa tentang friend, semoga bisa membantu, bisa mengerti. Ini adalah WhatsApp number saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp number. Apabila ada kerjasama, ingin mengadakan kerjasama kaitannya dengan analisa dan lain sebagainya, bisa juga disampaikan di WhatsApp nomor 0859 100232, ada 13 nomor. Juga bisa melalui komentar yang ada di bawah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan analisa ini setiap hari. Have a nice day, bye-bye.